Artinya kalender Sunda ini lebih tua dari kalender Maya yang berumur 15.000 tahun. Lebih tua dari kalender Hindu, Buddha, Cina, dan sebagainya. Kalender Hindu Buddha itu paling tua 6.000 tahun. Sedangkan Sunda 17.681 tahun. Jadi, kalau kita lihat dari budaya kalender, artinya dengan patokan pawukon ini, orang Sunda sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Seluruh data ini, sebagian masih terpendam di Nusantara, dan sebagian besar tersimpan di Leiden. Kurang lebih 16.000 judul lontar mengenai Sunda itu, yang kini menjadi saksi bisu. Belum ada yang bisa menerjemahkan, paling-paling hanya beberapa naskah. Cerita penemuan kembali kalender Sunda yang disebut Kala Sunda bermula ketika Insinyur S.J. Snijders, astronom Belanda, menemukan pawukon. Pawukon adalah sistem kalender yang mempunyai waktu terukur yang tingkat akurasinya sangat tinggi. Benarkah kalender Sunda digadang-gadangkan sebagai kalender tertua di dunia? Narasumber kali ini adalah seorang pemerhati budaya Sunda, Lembaga Adat Keraton Pajajaran, Raden Insinyur Roza Rahmajasa Mintareja, MARS IAI. Jadi kapan sih kalender Sunda itu muncul? Yang memunculkan itu adalah seorang astrolog dan astronom Jerman yang berbangsa Belanda, yaitu Insinyur C.J. Schneider. Tahun 78 tahun 80, beliau meneliti hampir 5 tahun lebih mungkin ya, saya perkirakan, mengenai kalender Nusantara. Beliau menyebutnya kalender pawukon. Kalender pawukon itu dari pawukuan istilahnya. Perhitungan hari tanggal bulan menurut wuku. Wuku itu menurut kalender Sunda, pawukuan itu, menurut Schneider, beliau menghitung dengan posisi rasi bintang, posisi pergerakan benda angkasa, dan pengaruhnya kepada bumi. Jadi beliau dari dua ilmu, yaitu astronomi, pergerakan benda, dan astrologi, dampak dari pergerakan. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata kalender pawukon itu berumur 17.681 tahun menurut perhitungan bulan atau candrakala. Merujuk pada ensiklopedia Winkler Prince, tingginya suatu peradaban diukur dari tingkat akurasi penanggalan kalendernya. Secara logis, bangsa yang sudah mempunyai sistem kalender, terlebih yang rumit, pasti sudah menguasai aksara, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu baca. Sistem kalender berdasarkan kepada Suryakala Saka Sunda, yang biasanya dimanfaatkan untuk pertanian yang bersamaan dengan kalender Masehi, lalu kemudian ada Candrakala Caka Sunda, yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan keagamaan, bisa juga mengenai pasang surutnya air laut. Dan dalam kalender ini, waktu dalam satu bulan dibagi menjadi dua periode, yakni Sukla Paksa dan Kresna Paksa, yang bisa diterjemahkan menjadi periode gelap dan periode terang. Sementara Suryakala Saka Sunda ini digabungkan dengan kedudukan bintang-bintang yang kita lihat atau lebih tepatnya dengan penanda waktu. Biasanya ini juga digunakan untuk menanam padi di Desa Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan cara bambu diisi air untuk mengukur ketinggian bintang Waluku. Bintang Waluku biasanya muncul di bagian sebelah barat.
Hal tersebut gunanya untuk mengetahui musim tanam yang tepat. Waluku atau Orion atau bintang bajak adalah suatu rasi bintang yang sering disebut sebagai sang pemburu. Orion ini dapat terlihat ketika awal bulan Oktober pada pukul 4 pagi saat fajar atau waktu subuh. Masa penanaman padi berakhir di awal bulan Januari. Pada bulan tersebut, kidang atau Orion ini akan hilang. Dan biasa disebut dengan kidang hilang turun kungkang yang bermakna kijang hilang. Pada saat ini turunlah hama atau penyakit tanaman. Pada tahun 1983 hingga 1991, peneliti kalender Sunda yang merupakan tokoh Sunda dan penulis Ali Sastramijaya berhasil membangkitkan kalender Sunda yang kini tercatat dalam buku Kalang Ider. Beliau membagi perhitungan kalender menjadi Caka Surya Tembei, yaitu penghitungan berdasarkan matahari lama, dan Caka Chandra Tembei, yang artinya penghitungan berdasarkan bulan lama. Suku Baduy yang merupakan sesepuh Sunda di Tatar Sunda dan prasasti Sang Hyang Tapaklah yang menjadi dasar penelitiannya. Jadi kalender yang ada dalam prasasti Citati itu satu-satunya kalender yang mencirikan itu kalender Sunda oleh Sejaya Bupati yang sudah mengklaim Aing Raja Sunda. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat umur 17.681 tahun, ini bukan kira-kira kurang lebih, karena sudah dihitung oleh beliau. Artinya, kalender Sunda ini lebih tua dari kalender Maya yang berumur 15.000 tahun. Lebih tua dari kalender Hindu, Buddha, Cina, dan sebagainya. Kalender Hindu, Buddha itu paling tua 6.000 tahun. Sedangkan Sunda 17.681 tahun. Jadi, kalau kita lihat dari budaya kalender, artinya dengan patokan pawukan ini, orang Sunda sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dalam konteks kala Sunda, aksara yang digunakan atau dikuasai adalah caraka atau kagangan. Sebelum orang Sunda membuat tulisan, pasti sudah mengenal bahasa dan tata bahasa yang baku. Secara astronomis, kalender Caka Sunda ini merupakan kalender pengamatan astronomi yang sesungguhnya. Karhun Sunda membuat media untuk mengamati hubungan antara penanda waktu dan matahari. Seluruh data ini, sebagian masih terpendam di Nusantara dan sebagian besar tersimpan di Leiden. Kurang lebih 16.000 judul lontar mengenai Sunda itu, yang kini menjadi saksi bisu. Belum ada yang bisa menerjemahkan, paling-paling hanya beberapa naskah. Itu pun sudah menjadi naskah yang bukan main di kita itu. Di antaranya misalnya perjalanan dari seorang Bujangga Manik. Dia membuat cerita memetakan seluruh kabuyutan se-Jawa Bali. Nah, itu peta itu yang sekarang perlu kita teliti, karena nama-namanya sudah hilang oleh perluasan. Jadi banyak sekali nama-nama buhun atau kuno yang sudah hilang karena adanya pemekaran, ya. Itu hilang artinya yang kata Bujangga Manik itu di sini karena beliau itu meneliti jarah kepada kabuyutan. Nah, gitu. Jelas ya. Jadi dengan pendapat demikian, 17.681 tahun dibandingkan 6.000 Hindu atau Buddha atau Cina itu, berarti ini sudah punya ageman. Baca, tulis, hitung itu berarti sudah punya budaya yang tinggi. Dan akurasinya menurut Schneider itu tidak bisa ada yang menandingi itu kalender. Kenapa? Contoh, tahun kabisat itu 4 tahun sekali, bulan Februari, maju mundur sehari. Iya kan? Tapi kalau kalender Sunda atau pawukan ini, berapa kabisatnya? 80.000 tahun baru geser sapoe. Itu berarti budaya pawukan kalender atau budaya Sunda ini sudah sangat tinggi. Menurut Ali Sastramijaya ini, pada masa lalu cara menghitung waktu menggunakan lingga atau pilar batu yang merupakan area terlarang bagi orang-orang biasa, karena harus dijaga ketepatannya.
Kemudian beberapa sejarawan menulis bahwa lingga adalah tempat yang tabu. Lingga ini digunakan untuk mengukur bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari baik utara maupun selatan. Peneliti kalender Sunda yang hilang sekitar 5 abad lalu ini berhipotesa, jika nenek moyang kita dulu mengukur hari demi hari dengan harupat atau sejenis batang dari tanaman, dan kemudian memotongnya sepanjang bayangan. Mereka mengumpulkannya secara berurutan dan telah melakukannya untuk waktu yang sangat lama, sampai mereka menemukan cukup data untuk dianalisis dan kemudian membuat kesimpulan. Artinya, budayanya juga budaya yang tertua di dunia. Datanya, seorang ahli DNA internasional, Stephen Oppenheimer, tahun 70-an sampai tahun 80 membuat suatu penelitian bahwa DNA seluruh dunia itu berasal from Sundaland. Saya sudah punya keyakinan karena dulu orang Kanekes sudah berpesan kepada bangsa Sunda, KBG asal ti Sunda, pek paluruh ku dia, kungaing di tapaan. Semuanya juga berasal dari Sunda. Selidikilah olehmu, kudu akan selalu. Itu kurang lebih tahun 20-an mungkin ya. Karena kan mereka bahasa lisan ya, tahun 20. Itu saya dapat dari senior saya di Damas dulu. Nah itu saya perhatikan ternyata sekarang bukti-bukti bermunculan. Nah gitu. Cuna kenapa di kita nggak ada candi? Cuna gitu. Tapi gening aya Bojong Mendek, gening aya candi jiwa. Ya. Nah terus yang paling tua mah di daerah Banten itu namanya Punden Berundak. Jadi punden berundak itu adalah suatu punden untuk ritual zaman baheulanya. Nah, jadi dengan pandangan demikian, seluruh pemahaman mengenai agama di dunia ini bibit-bibitnya dari Sunda. Dari penelitian Ali Sastramijaya selama bertahun-tahun dan dari berbagai sumber, kalender tercipta dari hasil perjalanan budaya suatu bangsa yang cukup lama dan dibutuhkan setidaknya waktu 3 milenium dalam suatu kebudayaan, dan dari permulaan angka itulah baru sebuah kebudayaan menciptakan kalender. Dan mengacu kepada ini, kebudayaan ada lebih dahulu dibanding adanya kalender. Sejak 20.000 tahun yang lalu, es di kutub ambruk mencair menggenangi dataran rendah dan menjadikannya selat, mengaramkan cikal bakal peradaban di sana. Karena ruang hidupnya terancam karam, orang-orang di dataran rendah Sundaland menyelamatkan diri dengan mulai membangun teknologi perahu. Dan dari sanalah sejarah peradaban maritim bermula. Maka beranjak dari hipotesa ini pula, diperkirakan bahwa jika kebudayaan Sunda kuno sendiri sudah mencapai 20.000 lebih, dan jika permulaan kalender muncul 3 milenium sejak munculnya peradaban dan budayanya, maka hipotesa beliau akan kemunculan hitungan kalender Sunda kuno yang mencapai 17.000 tahun bisa dijadikan sebuah kemungkinan. Namun tentunya kajian ini perlu ditelaah lagi lebih lanjut. Apakah benar kalender Sunda kuno dihipotesakan memang berumur 17.000 tahun lebih? Tugas kitalah sebagai anak bangsa yang peduli dengan sejarah dan budaya bangsanya untuk melakukan riset lanjutan akan penelitian dari Abah Ali Sastramijaya ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menentukan nasibnya sendiri. Kitalah yang harus melanjutkan penemuan-penemuan budaya kita yang telah hilang di masa lampau. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.